Topik berikut ini adalah bagan alir ya, bagan alir sistem di dalam silabus ya, ditunjukkan bagan alir sistem. Di bukunya Jogianto itu di modul O, di situ bagan alir ya. Jadi bagan alir itu ada beberapa ya, ada berapa di situ? Ada 5 ya. Di situ ada 5, tapi yang di silabus yang dipakai adalah bagan alir sistem. Yang lain dilihat sendiri ya. Jadi nanti ada kalau punya referensi atau bukunya bisa melihat sendiri di bagan alir. Jadi bagan alir itu ada satu, yaitu bagan alir sistem, sistem flowchart. Kemudian ada bagan alir dokumen, dokumen flowchart. Bedakan ya, bagan alir sistem dan bagan alir dokumen ya. Bedanya apa ya? Bagan alir skematik, ada skematik flowchart. Kemudian bagan alir program, bedakan juga bagan alir sistem dengan bagan alir program. Kemudian ada bagan alir proses. Nah, fokus yang kali ini adalah bagan alir sistem. Saya hanya menunjukkan langsung di visio ya, untuk menunjukkan simbol yang penting saja, mungkin sama satu contoh gitu ya. Refresh dan mengingatkan kembali, berikut adalah saya cuplik ya beberapa simbol yang mungkin digunakan dalam bagan alir sistem. Sebenarnya kalau di visio keterangannya sudah ada ya di sebelah kiri itu. Nah, tapi kita coba ya lihat saja. Yang pertama, seperti di buku Jogianto saja, saya pakai dokumen. Jadi itu adalah simbol dokumen. Tadi apa yang harus dibedakan adalah ketika menggunakan di dalam bagan alir dokumen dan bagan alir sistem. Nah, nanti bentuknya seperti apa itu perlu dibedakan ya. Sehingga kalau diminta bagan alir sistem bukan yang digambar flowchart dokumen gitu ya, dokumen flowchart, atau bahkan dokumen yang lain, flowchart yang lain gitu. Ini adalah simbol pekerjaan manual atau kegiatan manual. Pekerjaan manual. Coba saya perbesar ya. Nah, biar kelihatan. Oke. Saya ulang lagi, tadi ada simbol dokumen. Karena ini fokusnya adalah pengembangan sistem komputer ya, terkomputerisasi, maka dokumen ini tidak terbatas untuk kertas ya. Nah, jadi itu bisa menunjukkan dokumen input dan output, baik proses manual, mekanik, atau komputer. Jadi kan ada dokumen yang ditampilkan di dalam komputer. Nah, seperti itu ya. Kemudian di komputer kan bisa di print sebenarnya. Oke, itu yang dokumen ya. Nanti dibaca di buku ya, kalau kurang jelas. Jadi intinya ini berbasis ke sistem komputer ya. Oke, nah ini adalah simbol apa? Kalau dulu kan misalnya pakai arsip ya. Diingat di sini bisa diberi nama untuk file simpanan offline. Oke lah, bisa di mana itu ya. Jadi biasanya ada simbol ya. Nah, di sini bisa diberi misalnya ada N atau numerik, kemudian ada alfabet atau kronologi. Ya,
dalam simpanan offline. Itu. Kemudian selanjutnya saya pilih adalah ini yang proses ya, proses. Jadi ini adalah simbol proses dari operasi komputer. Nah, proses, bedakan ya antara pekerjaan manual itu kan juga proses ya. Kemudian proses di dalam komputer. Misalnya proses menghitung, proses apa ya, mengenerate, kemudian membuat rangkuman, summary tapi oleh sistem komputer. Nah, itu. Baik. Yang penting lagi adalah ini. Kalau ada yang menghadap ke atas ya, nggak masalah ya. Itu adalah simbol hard disk atau input output menggunakan hard disk. Atau sering disebut database ya. Nah, coba saya putar, bisa enggak? Nah, bisa. Ada yang naik ini? Ya, nggak masalah ya. Oke, adanya ini. Nah, oke. Kemudian simbol lain bisa dipelajari ya di diagram simbol dasar ya, diagram flowchart ya, flowchart diagram. Nah, itu nanti dipelajari ya. Yang lain ini saya gunakan beberapa untuk dapat menggambar. Jadi kalau nanti ada kebutuhan, nah, tetap bisa ya, karena ini adalah simbol yang saya pakai. Halaman selanjutnya, di situ ada contoh di dalam Jogianto cara membuat apa ini, sistem flowchart ya, sistem flowchart atau bagan alir sistem. Anda bisa melihat misalnya di situ ada, nah ini diberi nama ya, misalnya di situ file induk piutang atau master piutang, atau mungkin ya transaksi ya, kalau piutang berganti-ganti, nah itu transaksi. Tapi ya intinya ini adalah file besar daripada data piutang, atau di situ adalah file induk. Jadi mungkin ya semacam buku besarnya ya. Oke. Kemudian di situ ada file master langganan atau pelanggan. Nah, kalau di situ diberi nama file induk langganan di dalam buku ya. Itu ada yang menyebut kalau pelanggan oke lah, itu master ya. Saya yakin itu kategorinya master. Nah, di dalam sistem ketika kita menjelaskan, nah ini ada dua database yang akan digunakan sebagai dasar untuk proses panahnya. Ini melengkung sendiri ya, oke lah, nggak apa-apa ya. Oke, jadi di situ karena tadi ada proses ya, membuat laporan piutang. Ini proses di dalam sistem. Jadi proses di dalam komputer adalah membuat laporan piutang. Jadi kalau kita sedang menggambarkan, ini misalnya Anda sedang merancang bagaimana akan mengambil atau membuat output berupa laporan piutang. Oh, ini harus diambil dari data A, data B. Cukup digambarkan begini ya. Jadi ada file induk piutang, ada file induk langganan, kemudian di komputer itu akan memproses pembuatan laporan. Nah, kalau Anda isi misalnya ya, nah apa yang terjadi di situ? Nah, ini misalnya diganti
yang proses komputer diganti dengan manual. Nah, beda ya, sama-sama operasi kegiatan. Kalau yang manual berarti dihitung manual kan ya, nah ini pakai komputer, ini sudah terkomputerisasi. Nah, kemudian akan muncul dokumen di situ, hasilnya adalah laporan piutang. Oke, saya beri panah dulu. Nah, biasanya di MS Word-nya atau laporan Anda itu kan judul juga penting. Ini saya beri nama bagan alir sistem metode direct processing. Ini sama dengan di punya Jogianto ya, ada pemrosesan langsung ya, dari data langsung keluar laporan piutang. Baik, itu saja yang saya sampaikan di dalam bagan alir sistem. Ya, yang lain masih ada ya tentu. Silahkan Anda pelajari yang termasuk bagan alir. Tadi apa? Saya sebutkan lagi aja. Yang pertama ada bagan alir sistem, ada bagan alir dokumen, ada bagan alir skematik, ada bagan alir program, dan ada bagan alir proses. Jadi ini yang bagan alir sistem itu adalah salah satunya. Salah satunya. Oke, terima kasih dan selamat belajar.